Kamu tahu, salah satu sakit yang paling sulit disembuhin itu adalah sakit mental. Dan itu bisa mempengaruhi di aspek kehidupan kamu yang lain juga. Sebelum itu semakin worse, kamu coba dulu buat ambil alih kendali diri kamu. Kamu coba pikirin pelan-pelan dan tanya sama diri. Sebelum lanjut, hai teman-teman, aku Risa, tapi aku lebih akrab disapa Miss Ica. Di channel ini, aku berbagi video keseharian yang akan aku sampaikan dengan berbagai cerita yang insya Allah informatif dan bisa ngebantu kalian juga buat lewatin perjalanan yang panjang ini. Yuk tumbuh bareng dan mewujudkan apa yang sempat tertunda. Semangat ya! And let's going back to the topic. Pernah gak sih kalian mikir gimana kalau ternyata keputusan yang aku ambil itu salah? Okay, calm down. Kalian lihat aku sekarang, lihat aku di video ini. Hari yang lagi aku jalanin ini juga hasil dari begitu banyaknya keputusan yang pernah salah aku ambil tahu. Dan aku masih hidup kok, masih belajar, juga masih berkembang. Jadi gimana sih Kak caranya berdamai sama keputusan yang ternyata kita salah ambilnya? Sini dengerin bentar. First thing first, yang harus kamu pahami, hidup itu adalah pilihan. Dan dalam hidup, kita selalu diharuskan untuk mengambil keputusan. Bahkan ketika kamu bilang, aku gak mau deh pilih apa-apa, itu pun sendiri sebenarnya juga sebuah pilihan gitu. Terus gimana kalau ternyata pilihan yang kita ambil nanti salah? Gimana kalau kita tiba-tiba sadar kita berada di jalur yang nggak cocok sama diri kita nggak nyaman di sini. Kadang kita nemu diri sendiri di tengah perjalanan yang tiba-tiba kayak, aku ngapain sih di sini? Kenapa sih aku harus ngerjain hal yang nggak bikin aku bahagia? Kanan dari mana-mana, tiap mau berangkat kerja tuh rasanya kayak mual duluan, tau gak sih? Capek, bosen, kesel gitu. Kalau udah ada di titik itu, pertanyaannya nih ya, cuma ada satu. Lo mau hidup kayak gitu terus? Mau sampai kapan juga kamu mau ngejalanin itu terus-terusan? I know, banyak banget yang jadi pertimbangan kamu. Semua kemungkinan harus dipikirin at the same time. Kayak mulai, gimana nanti kalau aku pindah dari sini, ternyata aku dapat lingkungan yang gak sebaik ini. Gaji yang gak segede sekarang. Bukannya makin sukses, malah makin terpuruk. Akhirnya kamu gak jadi-jadi buat ambil keputusan baru dan lebih memilih mempertahankan apa yang lagi kamu jalanin sekarang. Perbaikin apa yang lagi kamu jalanin itu. And the first thing that you have to do is coba buat benar-benar dirasain dulu apa yang lagi kamu lakuin sekarang. Mencoba buat nerima apa yang sekarang kamu dapetin, apa yang sekarang kamu jalanin. Setelah itu, kalau emang ada banyak faktor yang menuntut kamu buat tetap stay di situ, coba pelan-pelan kamu perbaikin hari-hari kamu. Bilang sama diri kamu, gak apa-apa kok. Banyak orang di luar sana yang menginginkan posisiku sekarang. Aku masih bersyukur capeknya karena kerja, bukan karena mencari pekerjaan. By the way, kamu udah memanipulasi cara otakmu berpikir dan diri kamu merespon kata-kata positif itu tadi. Setelah kamu berhasil tenangin diri, next stepnya, coba kamu ciptain something that makes you happy for each day. Gak usah nunggu kamu dapat gaji dulu baru kamu ngerasa senang. Hari kamu bagus. Kamu bisa mulai sama hal-hal kecil dulu. Like for example, karena hari ini aku udah bertahan ya dan berhasil buat nyelesain kerjaan atau tugas dengan baik, nanti malam aku mau nonton drama kesukaan aku. Or kamu juga bisa ciptain sesuatu yang bikin kamu excited waktu ngejalanin pekerjaan kamu itu. Kalau di aku nih ya, karena dulu tuh aku gak mau dan gak niat buat jadi teacher, bahkan aku benci banget ngajar. Hari-hariku penuh sama keluhan, marah, stres. Tapi aku sadar jadi guru itu salah satu cara buat aku bisa dapetin uang. Jadi mau gak mau, aku harus berdamai dan belajar buat memperbaiki hari-hariku. Hari demi hari aku coba bikin kelas lebih hidup, aku cari metode baru, bikin game baru. Nggak cuma bantu muridku ternyata, tapi juga ngebantu aku sendiri buat menemukan rasa senang itu. Pelan-pelan muncul excitement, muncul interest, muncul juga rasa cinta while I am doing that. Tapi kalau hati kamu bener-bener udah nggak sanggup sama lingkungan itu, ya udah. Kalau kamu udah bener-bener gak bisa buat nerima, tinggalin dan cari apa yang bener-bener kamu mau gitu loh. Dan kamu juga harus ingat, kalau kamu terus-terusan maksain sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri itu juga udah gak sanggup menjalaninnya, itu cuman bakalan bikin beban di kamunya dan bahkan bisa menjadi penyebab buat kamu bisa sakit, imun kamu jadi lemah, dan yang lainnya juga. Dan kamu tahu, salah satu sakit yang paling sulit disembuhin itu adalah sakit mental. Itu bisa mempengaruhi di aspek kehidupan kamu yang lain juga.
Sebelum itu semakin worse, kamu coba dulu buat ambil alih kendali diri kamu. Kamu coba pikirin pelan-pelan dan tanya sama diri kamu sendiri, sanggup apa enggak kalau semisal aku ngejalanin ini lebih lama lagi? Harus gimana aku ke depannya? Mauku apa? Kalau kamu nerima ngejalanin hari-hari yang kayak gitu terus, hasil yang bakal kamu dapetin nanti bukan dalam bentuk positif, melainkan negatif. Entah kesehatan kamu yang makin menurun, atau mungkin it change the way how you think. Kamu jadi lihat orang-orang tuh dengan persepsi yang berbeda, tapi berbedanya dalam konteks yang negatif. What I mean by that is ketika kamu ngelihat pencapaian orang lain, dia bisa ngedapetin mimpi-mimpinya, yang mana mungkin kebetulan itu sama seperti apa yang selama ini kamu impikan, tapi bukannya itu kamu jadiin motivasi. Instead of you congratulate them, you mocking them. Cuman karena kamu gak bisa buat komitmen dan ngusahain itu, kamu gak mau ngambil keputusan dan bekerja keras seperti orang lain itu. Tapi kamu juga gak suka ngelihat mereka maju. Nah, gimana kalau udah kayak gitu? Bukan cuman kalian doang kok yang ngerasa kayak gitu. Sebelum aku bisa ngejalanin tanggung jawabku dengan baik begini, dulu aku juga sempat resign setelah seminggu training. Aku merasa gak pantas banget, ilmuku belum sebanyak itu, aku takut ngecewain orang. Bersyukurnya aku, manajerku waktu itu minta aku buat coba seminggu dulu aja. Minggu berakhir, beliau bilang lagi, coba lagi yuk 1 bulan. Dan dengan perasaan campur aduk, aku jalanin itu. Aku merasa bodoh awalnya, susah buat berbaur, tapi aku mutusin buat bertahan juga. Dan sekarang aku bersyukur banget sama diri aku yang waktu itu mau coba dulu, karena 1000 langkah ke depan juga gak akan tercapai kalau langkah pertama aja gak berani kamu ambil kan. Dan juga tolong banget izinin diri kamu buat belajar, izinin diri kamu buat gagal, buat salah, buat kecewa, buat lambat, dan juga buat gak sempurna. Kita semua tuh baru pertama kali tahu hidup di dunia ini, kita juga masih belajar. Maafin diri kamu dan janji buat terus memperbaiki diri juga. Kalau kamu gak usaha sekarang, ya versi kamu tahun depan bakalan lebih nyesel lagi dari versi kamu yang hari ini. Let me tell you something, hidup itu gak selamanya fair tau. Kalau kamu gak mau gerak sekarang dan nyata ulang semuanya, berarti kamu harus siap buat nanti bekerja lebih keras karena saingan kamu akan semakin banyak dan semakin sulit. Ingat ya, hidup tuh juga cuma sekali, waktu juga cepet banget berlalunya. Tiba-tiba kamu udah umur 25, tiba-tiba kamu hampir 30, tiba-tiba kamu udah sadar, kok aku gini-gini aja ya, kok temen-temenku udah punya ini, punya itu. Dan sampai ketakutan kamu ngambil keputusan hari ini untuk mengorbankan sisa hidup kamu ke depannya. So, kesimpulannya, kalau di tempat sekarang kamu gak dihargain, kamu ngerasa kayak orang-orang tuh gak respect sama kamu, padahal kamu tahu nilai kamu tuh lebih besar dari itu. Please banget beraniin diri buat pergi. Berdoa, ikhtiar. Karena Tuhan juga nggak pernah salah buat naruh seseorang di suatu tempat gitu. Tuhan pasti punya alasannya sendiri, nggak mungkin tanpa alasan. Kalau kamu terus-terusan rela diperlakuin nggak baik, ya jangan heran kalau orang menilai kamu juga cuman sebatas itu. Dan inget ya, nggak ada kata terlambat buat mulai hal baru. Jangan sia-siain waktu dan yuk cepet sadar, kita ambil keputusan baru. Okay everyone, sampai sini dulu ya videonya. Thank you udah nemenin aku ngobrol hari ini. See you on my next video. Dan jangan lupa buat ceritain versi accepting kalian di kolom komen ya. Aku penasaran banget pengen baca. And of course, do not forget to like, share, and subscribe this channel. Thank you for watching and bye-bye.